Melihat data-data perekonomian yang sudah dirilis akhir-akhir ini, beberapa data menunjukkan kekhawatiran, khususnya terkait dengan daya beli masyarakat. Seperti apa Anda melihatnya dan bagaimana antisipasinya? Sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu ya, saya ke media juga sudah bilang bahwa sebenarnya kalau kondisi perekonomian kita secara umum itu cukup baik, secara umum ya. Dan kita bicara angka juga ya. Cuman kan angka yang sama juga bisa ditanggapi oleh pihak lain dengan persepsi yang berbeda. Pertumbuhan 5,05% ya itu cukup baik. Inflasi kita juga 2,13, masih dalam range target kita gitu ya. Kemudian angka kemiskinan turun menjadi di bawah di bawah 2 digit ya, 9,09% lah gitu ya. Kemudian Gini rasio yang merupakan indeks ketimpangan di bawah 0,4 gitu ya, dan juga itu posisinya turun. Tapi memang ada beberapa hal yang patut kita waspadai. Saya setuju itu. Ya, meskipun secara umum itu kita cukup baik, tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Tadi sudah disebut, misalkan PMI untuk manufaktur. Kita pertama kali masuk ke dalam zona kontraksi, itu betul ya. Kemudian indikasi penurunan daya beli di kelompok menengah sebenarnya ya. Karena kalau untuk kelompok miskin kan ditunjukkan bahwa angka kemiskinannya turun ya. Sehingga ini yang kelihatannya perlu mendapat perhatian lebih besar daripada sebelumnya adalah memang untuk kelompok menengah. Jadi kalau secara kesimpulan, secara umum, kalau menurut kami dari pihak pemerintah sih, perekonomian kita secara umum cukup baik, tapi memang ada beberapa aspek yang kita perlu beri perhatian lebih besar ya, karena menghadapi situasi yang tidak sebaik sebelumnya, seperti itu. Oke, selain dari daya beli masyarakat khususnya kelas menengah yang menurun, ternyata juga dari segi proporsi jumlah masyarakat kelas menengah ini juga terus menyusut, Pak Edi. Seperti apa Anda melihatnya? Iya, kita menyadari, bahkan justru kita dari awal ketika kita melihat bahwa pertumbuhan kita baik, tetapi kemudian ada banyak PHK di sana sini, tapi di sisi lain kemiskinan kita turun, kita juga mempertanyakan dalam arti kok begini ya. Kemudian kita pergi ke BPS, saya kirim orang khusus ke BPS untuk melihat lebih jauh, dan ternyata memang jawabannya di situ. Jadi ada penurunan, katakanlah penurunan pendapatan ya, di kelompok yang bukan kelompok miskin tapi juga bukan kelompok kaya, itulah kelas menengah. Jadi dia, kalau kita bicara kelompok masyarakat itu bukan masuk kelompok miskin ya. Dan mereka ini yang kemudian pendapatannya mungkin tidak terlalu besar juga, tapi juga tidak masuk kelompok miskin. Ini yang mengalami penurunan, dan itu yang tadi saya bilang dari awal bahwa ini yang kelompok yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meskipun sampai saat ini juga bukan berarti tidak ada perhatian sama sekali. Sudah ada kok beberapa program yang menyasar kelompok kelas menengah di Indonesia. Oke, baik. Saya akan ke Bu Nina. Bu Nina, meskipun data pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh cukup baik di kisar 5%, namun kalau kita lihat secara rinci dari segi beberapa indikator perekonomian seperti PHK, kemudian daya beli masyarakat, ditambah lagi dengan PMI manufaktur yang masuk ke jurang kontraksi, apakah Anda melihat bahwa memang alarm bahaya dari perekonomian Indonesia ini sudah menyala, Bu Nina? Iya, betul sekali ya, karena memang data-data yang ada itu biasanya telat begitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat kesejahteraan biasanya kan melalui lapangan kerja. Nah, yang kita lihat kan baru pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya ke lapangan kerja dan kemudian nanti baru ke pemerataan itu perlu waktu untuk laporan yang asalnya dari Sakernas ya, Survei Angkatan Kerja Nasional maupun Susenas. Ya, jadi kalau tadi dikatakan ya pertumbuhan ekonomi baik, tetapi penyebarannya yang kita perlu analisis. Kemana itu lapangan kerja yang kita lihat anekdotalnya adalah di PHK kan. Jadi kita kalau perhatikan angkatan kerja kita dan pengangguran, tingkat penganggurannya memang turun, tetapi setengah penganggurannya naik ya setahun terakhir ya. Jadi Februari sekitar 9,5 gitu ya, dan 12,11 itu di Februari 2024 kemarin ya. Jadi setahun terakhir itu peningkatan setengah pengangguran. Nah, ini indikasi bahwa walaupun tingkat pengangguran turun, tetapi ada pekerjaan yang dicari lagi begitu ya setelah dapat pekerjaan. Jadi kalau hanya PHK itu pengangguran terbuka gitu ya.
pengangguran, lalu kita akan cari kerja. Nah, pada saat cari kerja itu ada data yang disebut setengah pengangguran. Nah, ini yang kita tampaknya perlu diperhatikan. Ya, jadi dari situ baru nanti kita analisis pendapatan melalui data Susenas. Dan data Susenas juga perlu waktu lagi. Kita lihat memang ada perbaikan dari sisi Gini rasionya ya, tetapi yang menjadi masalah kan penyebaran di masing-masing kelas. Nah, kalau kita lihat data 2019 sampai 2022, kelas menengah itu negatif gitu ya. Jadi ini yang khawatir. Jadi kalau data yang Susenas pertumbuhan pendapatan itu yang Ya. kelas menengah yang negatif. Tetapi yang atas positif, yang paling bawah juga positif gitu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi ketidakmerataan dari antar kelasnya. Oke. Bukan sekedar rata-rata. Kalau rata-rata Gini rasio membaik gitu ya. Apakah memang saat ini saatnya pemerintah menggelontorkan stimulus paket kebijakan ekonomi untuk bisa kembali mengenjot daya beli masyarakat? Betul sekali, karena kalau kita lihat kebijakan yang melukai ya, yang mengenai kelas menengah itu adalah kebijakan yang langsung ke sektor real. Jadi kalau kita lihat, katakanlah tadi kenapa PHK-nya di tekstil gitu ya, itu kan berarti daya saing kita terhadap barang impor tidak baik-baik saja gitu ya, karena keran impornya ini ada dua, ilegal dan legal, dan dua-duanya tidak ditangani katakanlah dengan baik selama katakan 5 tahun terakhir ini gitu ya. Ini ujungnya saja yang menghasilkan PHK gitu. Dalam proses ya, dari kalau kita analisis data tentang tekstil itu ada dua sisi. Data yang tercatat itu yang ekspor legal, tapi ekspor ilegalnya itu kemana-mana ya, data kasat mata, dan tidak ada kebijakan yang efektif menangani itu, sehingga kedua hal inilah ya, waktu dibuat impor legalnya masuk, impor ilegalnya deras gitu ya, kita tidak mampu bersaing gitu ya, dan itu sebagian PHK terjadi bertahap ya, tapi sudah merata sekarang kita lihat ya, teriakannya udah sama begitu ya, dari asosiasi tekstil. Jadi kekhawatiran kita kelambanan dari antisipasi ya, ketika ada masalah dan didiamkan, bahayanya adalah di lapangan kerja, ujungnya di PHK gitu. Dan ini baru kita lihat dampaknya nanti gitu ya, setelah disurvei lagi kan, oh dampak PHK-nya. Nah, yang kita bisa pantau hanya penganggurannya, betul tingkat pengangguran turun. Pengangguran terbuka itu kan definisinya hanya bekerja 1 jam selama seminggu terakhir ya, jadi kurang akurat. Untuk Indonesia yang negara berkembang, yang harus diperhatikan tuh setengah pengangguran, underemployment, itu yang akan menghasilkan kualitas pekerjaan dan juga sektornya, formal atau informal. Nah, ini yang kita pantau ya. Kalau data sektor informal kita kan tidak bergeming ya, tetap sekitaran 60% itu ya. Jadi mengecil sedikit dari sebelumnya, tapi sedikit sekali ya. Jadi kalau kita lihat kisarannya sekitar 60% itu 5 tahun terakhir itu Ya. terlihat gitu ya. Nah, ini bahaya begitu. Berarti perkembangan di lapangan kerja tidak baik, sehingga ketika ujungnya PHK, maka yang terkena itu Mhm. bukan lagi hanya kelas miskin, tapi menengah dan menengah atas gitu Oke, ya. khusus untuk Ini masyarakat kelas menengah, stimulus paket kebijakan apa Bu yang dalam waktu dekat bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk kembali mengenjot daya beli masyarakat? Ya, tadi kita lihat sektor by sektor. Jadi Hmm. sektor yang padat karya itu yang harus jadi prioritas. Jadi di situ ada tekstil, ada sepatu gitu ya. Lalu sektor berbasis pertanian itu juga penting, karena kita tahu bahwa petani itu ada yang paling miskin tapi ada yang menengah juga kan, petani yang pengusaha. Nah, dua-dua ini, jadi ada sektor pertanian dan sektor perdagangan ya, dan sektor realnya itu tekstil Mhm. dan sepatu yang yang padat karya, itulah yang perlu diperhatikan regulasinya ya. Jadi kemarin gonjang-ganjing tentang tekstil, maka yang dilihat itu kan impornya dibuat kerannya lebih longgar, yang legal, yang dia lupa ilegalnya yang nggak terpantau juga gitu. Jadi ini kan industri tekstil sudah sekarat gitu ya, kalau kita lihat teriakan dari pengusaha maupun buruhnya ya. Nah, ini yang berbahaya sekali ya. Kita deindustrialisasi dini sudah sangat nyata di Indonesia, dan Indonesia berada dalam data terakhir Bank Dunia itu termasuk kelompok middle income trap ya. Jadi kita sudah terlalu lama berada di kelas menengah ini gitu ya, dari pendapatan menengah. Tapi yang kelas menengah yang di Indonesia itu yang hari-hari ini terhimpit ya. Kalau data 99 sampai 2022 tadi dilihat negatif, yang kita harus lihat lagi kan yang 2024 yang belum kita teliti lagi. 2023 gimana, 2024 gimana. Karena yang dilindungi itu yang paling miskin, poor dan near poor, 40% terbawah.
lalu yang di atas yang kaya gitu ya, yang bisa melobi pemerintah untuk dapat proyek-proyek besar itu. Nah, yang kelas menengah ini yang proyeknya kecil-kecilan, yang terhimpit oleh aturan gitu ya. Kalau tadi insentif apa ya bisa dalam pajak dan bukan pajak. Kalau di negara apa Korea atau di Korea Selatan ya dan Jepang gitu yang diberikan insentif lapangan kerja. Jadi perusahaan yang bisa menghasilkan lapangan kerja untuk buruh secara formal itu dapat insentif pajak gitu ya, direct, dan juga subsidi Baik. untuk yang sifatnya investasi ke SDM gitu ya. Itu yang sangat penting sekarang untuk masuk ke lapangan kerja ya. Semuanya untuk lapangan kerja sebetulnya, untuk transisi menuju perbaikan kelas menengah sebetulnya.